Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan pembuatan video pada hari ini. Yang baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Dalil Firman dengan NIM 230204602010. Materi saya yaitu tentang semikonduktor. Pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan dengan konduksivitas listrik terletak di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor juga dikenal sebagai bahan setengah penghantar listrik. Semikonduktor ini memiliki hambatan jenis diantaranya 10⁻⁶ sehingga 10⁴ ohm. Pada tahun 1500-an, produksi perangkat semikonduktor terutama penggunaan bahan germanium kristal unggul. Jenis semikonduktor. Jenis semikonduktor terbagi menjadi dua, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik dibuat tanpa bahan tambahan, atom-atom imputasi sehingga jumlah elektronnya sama dengan jumlah lubang yang ditinggalkan oleh elektron. Ketika elektron bergerak dan energi ekstra ini meningkat, diperlukan untuk meningkatkan konduktivitas relatif besar. Semikonduktor ekstrinsik ini dibuat dengan menambahkan atom-atom impuritas sehingga jumlah elektronnya tidak sama dengan jumlah lubang yang dibutuhkan dan energi tambahan untuk meningkatkan konduktivitasnya relatif rendah. Next, sifat-sifat semikonduktor. Sifat-sifat semikonduktor itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama germanium murni atau Ge, silikon, dan yang terakhir gallium. Germanium murni atau Ge adalah metaloid yang bersifat keras, rapuh, mengkilat, dan berwarna abu-abu putih. Unsur ini memiliki sifat kimia dan fisik yang mirip dengan silikon. Germanium stabil di udara dan air dan tidak dipengaruhi oleh asam dan basa kecuali asam nitrat. Yang kedua, silikon. Silikon adalah apabila dia silikon murni yang struktur seperti instan atau tetrahedral yang keras, maka sifatnya adalah tidak menghantarkan listrik, tetapi jika dicampur dengan unsur-unsur lain seperti aluminium atau Al atau boron atau B, maka silikon bersifat semikonduktor atau sedikit menghantarkan listrik. Yang terakhir, sifat-sifat dari gallium adalah bersifat cairan dan sedikit menghantarkan listrik. Next, sifat-sifat semikonduktor terbagi menjadi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe B. Semikonduktor tipe N adalah semikonduktor yang diberikan doping atau pengobatan atom-atom yang memiliki elektronik variasi 5 bersifat negatif karena terdiri dari elektron tersendiri bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau N tipe.
Contoh atom pengontornya ialah arsenik atau As dan antimoni atau Sp. Sedangkan semikonduktor tipe P adalah semikonduktor murni yang diberikan doping atau pengobat atom trivalet atau atom yang memiliki elektron valensi 3 bersifat positif karena dikotori atom akseptor. Contoh atom yang memiliki elektron valensi 3 ialah boron atau B dan gallium atau Ga. Atom pengotor tersebut sebagai atom ekspor dan pembawaan muatan disebut Hole. Manfaat semikonduktor pada bidang kelistrikan. Yang pertama, penggunaan semikonduktor dalam perangkat elektronik. Yang kedua, manfaat semikonduktor digunakan dalam perangkat semikonduktor seperti transistor, dioda, dan IC atau intrinsic circuit yang merupakan komponen penting dalam perangkat elektronik modern. Mereka mungkin mengontrol arus listrik, mengelola sinyal. Yang ketiga, aplikasi semikonduktor dalam energi terbarukan. Yang keempat, manfaat semikonduktor digunakan dalam panel surya fotovoltaik untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Mereka juga digunakan dalam peralatan pengendalian daya seperti inverter untuk mengubah energi listrik DC menjadi AC. Manfaat semikonduktor pada bidang kelistrikan. Penggunaan pada bidang kelistrikan, penggunaan semikonduktor dalam elektronik daya. Manfaat semikonduktor daya seperti MOSFET atau metal oxidase, semikonduktor, Friedel Evich transistor, dan IGBT atau isolated gate bipolar transistor digunakan dalam sistem elektronika daya untuk mengontrol dan mengendalikan dan mengaplikasikan daya listrik. Yang ketiga, aplikasi semikonduktor dalam sensor dan perangkat medis. Yang keempat, manfaat semikonduktor digunakan dalam sensor suhu, tekanan, cahaya, dan gas. Mereka juga digunakan dalam perangkat medis seperti pemantauan detak jantung, sensor glukosa darah, dan alat diagnostik lainnya. Mungkin itu saja presentasi saya tentang semikonduktor. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.